Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara dan pemirsa ini masih juga bersama kami Bang Kapitra Ampera selaku politikus PDIP. Bang Kapitra, kita lanjutkan perbincangan kita. Bang, ini kan dari Komnas HAM dan Ombudsman ini menyatakan bahwa hasil penyelidikan ini menunjukkan bahwa benar adanya terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan TWK beberapa waktu lalu. Ombudsman juga telah memberikan rekomendasi nih Bang bahwa keputusan dari polemik ini diserahkan kepada Presiden sebagai pimpinan tertinggi ASN, tapi belum ada jawaban dari pihak istana. Kalau misalkan dari tanggapan pribadi Bang Kapitra sendiri seperti apa? Kita kalau menilai sesuatu harus ada landasan Hmm, hukum dan politis yang kuat. Jangan kita menilai sesuatu itu karena kesukaan kita dengan suatu kelompok. Ini bisa merusak demokrasi itu sendiri. Saya katakan bahwa tes TWK itu adalah metodologi asesmen. betul. Dan di seluruh instansi, baik di Akmil, di kepolisian, di kejaksaan, dimanapun tertutup. Hasilnya juga tidak boleh dieksploitasi, tidak boleh dipublish, kecuali yang usernya yang bisa melihat Hmm, dan perintah pengadilan. Itu pertama. Kedua, pelayanan publik itu berkaitan dengan masyarakat umum, bukan dengan pegawai negara. Ya, yang masuk pelayan publik itu kalau kita ngurus KTP tiga tahunnya harusnya 21 minggu atau 3 bulan, itu tugasnya ombudsman. Nah, ombudsman ini juga mengeluarkan rekomendasinya banci, karena dia cuma mengkoreksi yang 57 atau 76 orang. Kalau TWK itu bermasalah secara hukum, hmm, ya itu harusnya dibatalkan semua. oke, Nah itu mereka semua menganggap itu melanggar hukum. Komnas HAM menganggap itu melanggar hak asasi manusia. Bisa nggak, mau nggak Komnas HAM kalau itu terjadi pelanggaran terhadap efek to human rights, ya, oke, serangan terhadap hak asasi manusia, oke, Bang. kaitkan dong ke dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara pengadilan HAM. Karena itu tidak memenuhi unsur, maka dia beri rekomendasi. Kedua, rekomendasi itu hanya bisa dia terbitkan kalau dia pada proses meditasi. Oke, Ini kan kewenangan pemantauan yang dilakukan. oke, Itu salah kaprahnya. oke, Bang. Yang paling penting ada komisi aparatur sipil negara yang punya kewenangan untuk menyelesaikan kalau asesmen itu bermasalah. Oke, Yang mereka anggap bermasalah itu sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. oke, Jadi rekomendasi dua institusi ombudsman maupun Komnas HAM oke, itu gugur dengan sendirinya dengan adanya keputusan hukum di lembaga tertinggi, lembaga oke. hukum tertinggi. Baik, Nggak bisa itu jadi pegangan, maka Presiden nggak akan berani untuk intervensi karena itu melanggar hukum yang telah diputuskan oleh oke. lembaga tinggi hukum di negara ini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oke, oke Bang Kapitra ya, pemirsa selain Bang Kapitra sudah tersambung juga via sambungan telepon Bang Ahmad Fathul Bari Wasekjen DPP PKS. Selamat malam, Bang. Malam, Mbak Rita. Oke, Bang, ini mengenai aliansi BEM-SI yang menggelar demo pada hari ini di gedung KPK dan juga menyikapi adanya Komnas HAM dan Ombudsman yang menyatakan hasil penyelidikan menunjukkan benar adanya pelanggaran. Namun dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ini justru menurut hukum ini tidak terjadi pelanggaran. Nah ini menurut pandangan Abang sendiri seperti apa, Bang? Ya, pertama jelas ini kita perlu melihatnya juga secara umum dan juga khusus ya. Kalau secara umum tentu apa yang terjadi saat ini sebetulnya menjadi pertaruhan gitu tentang apa yang selama ini dijanjikan oleh Presiden Jokowi tentang komitmen beliau terhadap pemberantasan korupsi. Serta banyak lagi sebetulnya kalau komitmen-komitmen lainnya yang menjadi pertimbangan. Dan tapi khusus untuk mengenai pemberantasan korupsi ini ya, apa yang terjadi sekarang ini sebetulnya menjadi tantangan bagi Presiden untuk membuktikan apa yang beliau janjikan gitu, komitmen tersebut. Dan jelas memang proses yang ada kan memperlihatkan banyak pelemahan secara global ya, sejak awal prosesnya sampai terakhir. Dan tentu kasus pemberhentian terhadap pegawai KPK ini yang menjadi kristalisasi dari apa yang selama ini publik khawatirkan.
Sehingga apa yang terjadi saat ini kalau kita berbicara tentang konteks hukum tentu banyak sekali tinjauannya gitu. Dan semua para pendapat hukum, bahkan pendapat yang ada sekarang sudah pendapat lembaga negara, bukan lagi pendapat pengamat hukum, pengamat politik, tapi pendapat lembaga negara, terutama Komnas HAM terakhir yang menyampaikan tentang beberapa rekomendasi tersebut gitu. Dan seharusnya ini menjadi catatan penting bagi pemerintah, bagi presiden sebagai kepala negara, bukan hanya sekedar kepala pemerintahan, untuk memperlihatkan komitmen beliau seperti apa yang selama ini dijanjikan tentang upaya pemberantasan korupsi. Oke, sementara itu Bang Fatul, ini di layar televisi tadi sempat ada pembentukan KPK darurat nih yang diinisiasi oleh pegiat anti korupsi. Pandangan Anda sendiri ini, apakah sebenarnya masyarakat ini sudah mulai antipati ataupun ragu dengan pimpinan KPK saat ini atau seperti apa? Silakan Bang. Ya, apa yang terjadi saat ini menurut saya bentuk kemarahan publik yang luar biasa besar ya. Apalagi mereka dihadapi dengan tantangan pandemi. Ternyata banyak sekali kasus-kasus dalam penyelenggaraan pemerintahan kita dan penyelenggaraan negara kita yang selama ini menjadi catatan. Ya, publik perlu tentu kita harus mengingat juga nih, jangan hanya konteks di pemberhentian pegawai KPK sejak adanya pandemi ini kan luar biasa ya. Begitu banyak contoh dan gambaran bahwa terjadi banyak masalah sehingga lembaga pemerintah anti korupsi, lembaga pemeringkat demokrasi pun juga berbicara tentang hal tersebut dan memperingkatkan Indonesia ini pada peringkat yang sangat buruk gitu. Dan ini terjadi misalnya ketika proses ada undang-undang Omnibus Law misalnya. Lalu juga hal lainnya, dan apalagi sekarang tentang pemberhentian pegawai KPK yang tadi saya bilang sebagai kristalisasi dalam pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dan tentu hal ini menunjukkan bahwa publik sekarang bahkan sudah keluar dari yang selama ini dikhawatirkan gitu, dengan menantang bahkan kekhawatiran mereka sendiri di masa pandemi, mereka beraksi, tentu khawatiran mengenai paparan virus dan sebagainya, apalagi mungkin terkait dengan ancaman mereka akan dipidanakan, bisa jadi mungkin terkait dengan aksi tersebut. Ini akhirnya dilawan oleh masyarakat kita ya, karena mungkin keresahan yang sudah sangat luar biasa terhadap kaitan upaya pemberantasan korupsi yang diperlihatkan tidak kunjung baik, justru semakin melemah di masa Presiden Jokowi saat ini. Oke, tanggapannya Bang Kapitra adanya pegiat dari anti korupsi yang mendirikan ataupun yang membuka KPK darurat seperti apa Bang? Kita pahamlah permainan seperti ini ya. Dan kalau dibilang protes of public, berapa banyak sih persentasinya yang protes seperti itu. Ini kan permainan seperti ini, permainan yang lazim lah ya. Tetapi yang jelas ya, bagaimana mungkin dinafikan si Aziz Samsudin yang mengumumkan Firly sebagai ketua KPK, dan Firly pula yang menangkap dia. Sebelumnya ada kepala daerah dan sebagainya yang tetap ditangkap. Jadi kalau dikatakan pelemahan KPK, KPK terus melaksanakan fungsi dan tugasnya. Oke. Malah menangkap pimpinan DPR. Ya. Jadi kita ini sangat tendensius dan diskriminatif. Kita melupakan realitas di depan mata, tapi kita menghalusinatifkan yang di luar realitas. Ini yang sulit ya. Sederhana saja menilainya. Ya. Kalau itu pelanggaran HAM, majukan dong ke peradilan HAM. Ya, semua yang itu sudah dievaluasi dan dikoreksi oleh 2 putusan Supreme Court. Ya, sekarang ini ada keinginan-keinginan tertentu dari kelompok orang untuk mendirikan negara ini, pimpin negara, presiden melalui ini ya, kasus TWK ini. Padahal TWK itu cuma meteorologi assessment, tetapi ini dipermasalahkan jutaan orang tidak lulus bagi negeri, tidak ada masalah. Jutaan orang ya, tidak lulus di akademi kepolisian, akademi militer, di kejaksaan, kehakiman, orang nggak ada masalah. Oke. Jadi lucu gitu ya, soal ujiannya di masalah dan dianggap itu pelanggaran hukum, pelanggaran HAM.
pelanggaran HAM itu ada perbuatan lanjutan di luar konteks asesmen. Itu juga harus diproses. Kita membangun opini ini dari halusinasi kita, mengingatnya kan, ikut ya bertanggung jawab. Padahal Presiden sudah memberi delegasi. Kalau ada suatu yang tidak beres, Presiden akan tegur KN. Oke. Jadi payung hukumnya untuk diadakan tes TWK itu sudah sangat kuat, sudah diuji mereka. Lalu kemana putusan dua lembaga hukum tertinggi ini ditaruh? Masa Presiden harus melawan dua putusan itu? Oke. Jadi tidak mungkin tuntutan seperti itu hanya kena 56 orang, lalu dijelasasi bahwa ini pelemahan KPK. Padahal KPK jalan terus. Bagaimana dengan yang 1.365 yang lulus itu? Baik. Oke, Bang. Di mana posisi mereka? Baik. Kan ini kejadian biasa di tengah masyarakat. Oke, Bang Kapitra. Karena banyak sekali yang terlibat. Oke, Bang Kapitra. Ya. Oke, Bang Kapitra, kita kasih kesempatan kepada Bang Fatul. Bang Fatul, ini dari segi... Oke, mohon maaf pemirsa, sudah tersambung bersama kami Koordinator Pusat BMSI, Bang Nofran Fadli Akbar. Selamat malam, Bang Akbar. Selamat sore, Kak. Oke, selamat malam. Bang Akbar, hari ini kan Aliansi BMSI demonstrasi di gedung KPK. Sebenarnya terkait polemik TWK, tuntutan dari mahasiswa ini sebenarnya apa sih, Bang? Nah, terkait tuntutan kita, tentu yang pertama kita menuntut ya bahwa Ketua KPK Pak Firly Bahuri itu dipecat dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Bukan hanya permasalahan TWK ini. Kita ketahui bahwa Pak Firly Bahuri ini banyak tersandung persoalan-persoalan yang bisa saja gitu menghalangi menjadi Ketua KPK. Tetapi kenyataannya hari ini masih menjabat terpilih sebagai Ketua KPK. Ya. Tentunya ini ada hal-hal yang kepentingan di belakang ini yang kita perlu waspadai seperti itu, Bang. Oke, lantas untuk yang kedua, lanjut. Yang kedua tuntutan kita bahwa kita ingin Presiden Jokowi itu bersikap mengenai permasalahan salah satunya TWK ini gitu. Sebagaimana janji Presiden Jokowi bahwa akan memperkuat KPK, dan ketika persoalan-persoalan TWK ini mencuat di permukaan, itu Presiden Jokowi menyampaikan bahwa TWK ini jangan menjadi dasar ataupun landasan untuk memecat pegawai KPK hari ini seperti itu. Tetapi hari ini tidak diindahkan seperti itu kan, yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Yang selanjutnya juga kita lihat proses ini terkait Ombudsman, Komnas HAM itu sudah mengeluarkan beberapa catatan gitu terkait persoalan TWK ini gitu. Nah, kita tidak sama sekali tidak melihat siapa orang yang dipecat, tapi kita lihat bagaimana proses pemecatan yang hari ini penuh dengan kontroversi seperti itu, Mbak. Oke. Berarti yang ditekankan adalah prosesnya ya, Bang ya? Iya, betul, Mbak. Kita lihat banyak sekali kontroversinya gitu. Hal-hal yang remeh-temeh menjadi tolak ukur wawasan kebangsaan seseorang gitu, Pak. Baik, kalau misalkan dari prosesnya sendiri Bang Akbar melihat adanya bisa dikatakan kecurigaan, adanya unsur yang justru menjadi polemik dan pertanyaan sendiri. Ini yang seharusnya bisa dikatakan dipecat pada akhir Oktober, lantas dipercepat menjadi September. Kalau menurut dari Bang Akbar sendiri, apa yang terjadi sebenarnya di KPK? Nah, kita lihat hari ini ya, tentu KPK hari ini dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan kelompok, dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan oligarki. Hari ini mempertanyakan bagaimana integritas KPK, bagaimana semangat pemerintah, semangat pemangku kebijakan hari ini melalui KPK itu untuk memberantas korupsi yang ada di negeri ini seperti itu. Kita lihat bahwa sejak tahun 2019 yang lalu kita dari Aliansi BMSI terus menolak dari awal itu yang namanya revisi Undang-Undang KPK. Sampai hari ini efeknya seperti itu kan.
seperti ini kita lihat efeknya sudah dirasakan gitu dari SP3 kasus BLBI, dan hari ini proses alih status pegawai KPK yang penuh dengan hal-hal yang penuh dengan hal-hal kontroversi seperti itu, Pak. Oke, terakhir Bang Akbar, harapan dari teman-teman mahasiswa dengan adanya unjuk rasa pada hari ini sebenarnya apa? Nah, harapan kita yang pertama itu Presiden Jokowi bersikap dengan situasi seperti ini, kondisi seperti ini yang terjadi. Presiden Jokowi jangan lepas tangan seperti itu. Jangan lepas tangan karena kita tahu bahwa Presiden adalah pemangku kebijakan tertinggi gitu kan, yang bisa saja mengambil keputusan terkait permasalahan hal ini. Nah, ini kita melihat bahwa Presiden Jokowi itu lemah seperti itu. Baik. Dengan kondisi seperti ini gitu. Yang kedua kita minta adalah Firly Bahuri itu dipecat dari posisi pimpinan KPK. Dan yang selanjutnya itu tentunya bagaimana kita menuntut kepada KPK itu terus menjaga integritas dan menjaga semangat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Baik, terima kasih banyak atas waktunya berbincang bersama kami di Indonesia Bicara, Bang Fadil Akbar, Koordinator Pusat BEM SI, dan juga ada Bang Kapitra Ampera, politikus PDIP. Semoga polemik dari pemecatan ataupun dari polemik TWK ini sendiri ini bisa terselesaikan dengan damai seperti itu. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, perbincangan akan kami lanjutkan pada segmen ketiga di Indonesia Bicara. Tetaplah bersama kami.